Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatma Isnaini, Fitri Amalia Husnah, dan Vina Munafsatul Ulia. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi publik dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi publik. Secara bahasa, komunikasi publik berarti menyampaikan pesan kepada orang banyak. Komunikasi sendiri punya arti penyampaian pesan, dan publik berarti banyak orang. Dapat disimpulkan, komunikasi publik merupakan proses penyampaian atau pertukaran pesan yang terjadi di dalam atau di luar organisasi dalam ranah publik melalui media atau secara langsung. Fitur utama komunikasi publik adalah bahwa hal itu berisi pesan yang penting bagi publik yang dikenal sebagai informasi publik. Dengan dikomunikasikan mengenai urusan publik atau diharapkan dapat menggegerkan kerumunan. Terdapat 4 kualitas yang membedakan antara komunikasi publik dengan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil. Yang pertama yaitu pada komunikasi publik dalam organisasi lebih tertuju pada si pembicara atau sumber informasinya, sedangkan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil memiliki hubungan timbal balik antara si pembicara dan penerima yang terlibat. Yang kedua yaitu pada komunikasi publik yang terlibat menjadi penerimanya tergolong dalam jumlah yang besar, sedangkan pada komunikasi interpersonal pada umumnya adalah 2 orang dan komunikasi kelompok kecil sekitar 5-7 orang penerima. Kualitas yang ketiga yaitu dalam komunikasi publik terjadi interaksi yang kurang antara pembicara dan pendengar. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi secara langsung antara pembicara dengan pendengar. Komunikasi lebih dominan satu arah dan umpan balik dari pendengar tidak didapatkan dengan cepat, sedangkan komunikasi interpersonal dan kelompok kecil sebaliknya. Dan kualitas yang terakhir itu pada komunikasi publik menggunakan bahasa yang lebih umum dengan tujuan mudah dipahami oleh seluruh kalangan pendengar. Tujuan komunikasi publik itu ada 3 tujuan. Yang pertama itu memberikan informasi yang terkait dengan organisasi tersebut kepada halayak atau orang dalam jumlah besar. Yang kedua itu menjalin hubungan antara organisasi dengan individual atau kelompok yang berada di luar organisasi seperti masyarakat umum, penggunaan jasa organisasi, penggunaan hasil produksi organisasi, dan lain-lain. Tujuan yang terakhir yaitu memberikan hiburan dengan menceritakan pengalaman baik itu pribadi atau bukan dalam berorganisasi kepada orang dengan jumlah yang banyak. 3. Pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Organisasi itu memiliki sifat terbuka terhadap lingkungan luar, baik kepada masyarakat, kelompok, maupun organisasi lainnya, yang berakibat akan mempengaruhi pihak luar atau dipengaruhi oleh pihak luar. Mengingat relasi itu penting bagi setiap individu, bahkan organisasi itu sendiri, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, maka komunikasi ini sangat dibutuhkan dalam memberi, mencari, ataupun bertukar informasi. Saat ini, dominan organisasi telah mengadakan beragam kegiatan dalam ranah publik, seperti halnya promosi dalam bentuk poster, brosur, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk pengembangan organisasi itu sendiri. Dalam proses kegiatan tersebut, dibutuhkannya istilah komunikasi publik. Komunikasi publik menjadi manajemen informasi dari memberi, menerima, mengolah, hingga mengambil keputusan dalam menentukan strategi pengembangan organisasi. 4. Tipe komunikasi publik dalam organisasi. Secara garis besar, terdapat 2 tipe atau bentuk komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama yaitu bersifat pemberian informasi. Pada pembahasan ini, terbagi menjadi 5 bentuk presentasi. Yang pertama yaitu presentasi orientasi. Presentasi ini ditujukan kepada karyawan atau anggota baru dengan memperkenalkan lingkungan kerjanya, atau biasa disebut dengan masa perkenalan karyawan baru. Yang kedua, presentasi untuk latihan pekerjaan tertentu. Presentasi ini dilakukan oleh seorang karyawan yang menduduki atau sedang naik jabatan baru
biasanya dia akan mendapatkan pelatihan berkaitan dengan tugas barunya itu. Presentasi jabatan memilih topik umum, yaitu menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, presentasi status. Presentasi ini dilakukan oleh subunit dalam organisasi dengan menyampaikan informasi mengenai tugas yang diembannya, baik itu berupa progres, hambatan, dan lain sebagainya, sesuai dengan garis komando atau arahan atasan dalam organisasi. Presentasi status atau laporan status bisa dilakukan dengan komunikasi vertikal ataupun horizontal. Yang keempat, presentasi kepada Dewan Pengurus. Presentasi ini dilakukan oleh anggota yang diharapkan dapat memberikan laporan mengenai tugas yang dipegang kepada Dewan Pengurus. Dan yang kelima, rapat-rapat umum. Hal ini berkenaan dengan informasi kepentingan umum pada karyawan, kebijakan umum, ataupun harus diinformasikan secara tepat. Rapat umum menjadi salah satu kegiatan utama dalam berorganisasi. Tipe yang kedua yaitu bersifat mencari komitmen. Tipe ini bertujuan mampu untuk mempengaruhi pendengar atas informasi yang diberikan. Tipe ini membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, presentasi pemasaran. Presentasi ini menjadi tipe paling nyata pada bentuk mencari komitmen yang dilakukan oleh seorang pemasar yang sedang meyakinkan orang lain akan hasil produk atau layanan organisasinya. Selain itu, biasa juga dilakukan oleh pemimpin saat mencari dana atau investor untuk mewujudkan rencana barunya. Yang kedua, presentasi memotivasi. Presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan produksinya yang dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan tatap muka ataupun tidak langsung, melalui media seperti koran dan lain sebagainya. Yang ketiga, presentasi penerimaan karyawan atau mahasiswa. Presentasi ini dilakukan untuk mendapatkan tenaga baru akan menduduki posisi tertentu dengan menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan calon dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pendekatan tim. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membentuk sebuah tim yang mana isinya adalah orang yang ahli di bidangnya masing-masing yang akan mempresentasikan ide-idenya dan bertujuan agar dapat meyakinkan atau membujuk orang lain dapat menerima ide tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis, pendengaran, dan persiapan komunikasi publik. Berikut ini ada beberapa definisi yang perlu dipersiapkan dalam presentasi publik komunikasi sesuai dengan target analisis. Yang pertama, pembicara menentukan siapa pendengar atau sedang mendengarkan. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum mengumpulkan data atau menyiapkan presentasi. Si pembicara juga harus tahu seberapa besar pendengarnya dan apa latar belakang demografis dan psikologisnya. Setelah itu, dia hanya memilih topik yang diyakini akan disukai pendengar. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang si pendengar dapat dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang yang mengetahui kondisi pendengar atau dapat dibaca dari sudut pandang pendengar. Yang kedua, pembicara harus mendapatkan informasi tentang sekitar pendengar. Setelah itu, ia perlu menganalisis sikap dan karakteristik si pendengar dengan catatan dan data yang diperoleh dapat membentuk dugaan dan asumsi. Yang ketiga, seorang pembicara harus menulis makalah fungsi yang mana
Dalam makalah tersebut menjelaskan bagaimana reaksi si pendengar sesuai dengan pikirannya. Yang keempat, berdasarkan pada data yang ada, pembicara harus mampu mendefinisikan tentang pembicaraannya. Yang kelima, ketika data si pembicara mendapatkan banyak informasi, si pembicara harus merevisi garis besar bagian dari percakapannya, yaitu menggunakan fleksibilitas, yang mana fleksibilitas ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses sebuah pembuatan rencana. Kapan saja si pembicara dapat mengungkapkan efektivitas pidatonya untuk diubah. Selanjutnya, penyampaian komunikasi publik. Pedoman penyajian yang baik harus diperhatikan melalui sarana teknik pengiriman yang baik pula agar memungkinkan komunikasi yang kuat. Pembicara bertanggung jawab untuk memberikan presentasi yang berharga. Oleh karena itu, si pembicara bertanggung jawab untuk menyerahkan seefektif mungkin dalam berpresentasi. Untuk memberikan presentasi yang diucapkan dengan baik, sangat penting diperhatikan yang pertama, kontak mata. Kontak mata ini merupakan teknik komunikasi nonverbal yang mana sangat membantu si pembicara untuk menjelaskan idenya kepada pendengar. Selain itu, bersifat persuasif, kontak mata juga dapat membantu menarik perhatian si pendengar. Pembicara yang sukses harus menjaga kontak mata dengan audiens mereka. Untuk melakukan kontak mata ini, pembicara harus menjaga kontak mata dengan pendengar sekitar 75% dari waktu. Kontak mata dengan pendengar dapat membantu pembicara untuk mengidentifikasi dan memantau pendengar dan umpan balik kepada pembicara tentang pesan yang disampaikan. Yang kedua, vokalik. Kecepatan ekspresi, nada, ritme, dan penekanan kata. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika memberikan presentasi lisan. Presentasi lisan yang dilakukan dengan suara yang jelas dan menyenangkan dapat mengejutkan pendengar. Tetapi sebaliknya, presentasi yang disampaikan dengan suara yang tidak bervariasi akan menjadi monoton, membosankan pendengar dan dengan demikian mengurangi perhatian pendengar. Yang ketiga, ketetapan. Terkadang presentasi ini diberikan dalam suasana informal atau dalam pengaturan mendengarkan yang santai. Tampilan presentasi perlu disesuaikan agar sesuai dengan situasi. Tetapi sebaliknya, jika persyaratan formal, metode penyampaian presentasinya juga harus formal. Yang keempat, perencanaan. Perencanaan ini merupakan salah satu kunci yang mana dari strategi terbaik. Oleh karena itu, penyaji perlu mempersiapkan rencana yang baik terlebih dahulu sebelum menyampaikan presentasi. Pilihlah topik percakapan yang cocok untuk audiens dengan berdasarkan analisis penonton. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan dan rencanakan bagaimana strategi implementasi agar sesuai dengan pendengar. Sekian materi yang telah kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.